Baik, kita akan lanjut ke sesi yang berikutnya, yaitu talk show mengenai rempah, pangan lokal dan kuliner dengan mengedepankan judul Superfood dan teknologi pengolahan pangan rempah. Untuk itu, langsung saja saya akan mengundang moderator kita Bapak Bram Kusaryanto dari Negeri Rempah Foundation. Pak Bram, semoga saya tidak salah menyebutkan namanya. Boleh saya minta tepuk tangannya untuk Pak Bram? Silahkan Pak Bram. Selamat malam. Selamat sore semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Siang hari ini siang atau ya? Siang menjelang sore kali ya, lebih pasnya ya. Kita akan bicara hal yang cukup menarik, yaitu tentang superfood. Rempah-rempah kita itu kayaknya luar biasa, dan dari kekayaan rempah-rempah kita itu kita bisa, masyarakat kita kemudian bisa menggali sedemikian banyak ide atau gagasan yang kemudian menjadi makanan-makanan yang kualitasnya sebetulnya tidak kalah dengan makanan-makanan apapun yang ada di belahan dunia manapun gitu ya. Nah, untuk itu dari masa ke masa kemudian diolah sehingga hingga sekarang juga menghasilkan banyak sekali ragam-ragam masakan yang kemudian bisa jangkauannya itu bisa mendunia gitu. Nah, untuk itu kita ada 3 narasumber yang akan berbicara pada siang hari ini. Saya akan undang satu persatu ke atas panggung. Yang pertama adalah Bapak Dr. Jajang Gunawijaya, antropolog dari Universitas Indonesia. Silakan tepuk tangan untuk Pak Jajang. Silakan Mas Jajang. Yang kedua, sahabat saya dari komunitas Jalan Sutra, Mas Harnas, Mas Hari Nazarudin, silakan. Oke, dan yang ketiga kami persilakan Corporate Secretary dari Indofood, Bapak Indrayana. Pak Indrayana atau Pak Indroyono Pak enaknya nih Pak? Apa aja boleh ya, monggo Pak, monggo. Baik, kita ada 3 sesi, artinya nanti 3 pembicara ini akan bergantian. Saya akan mulai pertama dari Mas Jajang dulu, kemudian nanti dilanjutkan ke Mas Harnas, dan terakhir Pak Indroyono. Saya tidak akan menyela antara satu pembicara dengan pembicara lain, kita nanti akan full dulu. Setelah itu teman-teman bisa mencatat, oh kira-kira hal-hal yang unik yang ingin akan ditanyakan di bagian mana, karena ini 3-tiganya akan luar biasa. Habis itu kita buka sesi tanya jawab, kita lihat nanti waktunya. Apakah nanti 3 pertama atau 4 pertama, kemudian kita lanjutkan lagi tergantung durasi nanti. Oke, setuju ya? Silakan kita mulai 15 menit kali ya. Oke, ya. Mas Jajang dulu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Semangatnya selamat pagi walaupun siang ya, harus pagi semangatnya. Walaupun sekarang selamat siang menjelang sore, tapi tetap semangat pagi. Nah, terima kasih Pak Bram sebagai moderator dan rekan-rekan pembicara. Saya dapat duluan ya, duluan itu enak nggak enak ya. Kita ambil enaknya aja. Superfood Indonesia itu tidak salah karena food Indonesia itu emang super. Kenapa super? Karena beragam food Indonesia ini. Kita punya lebih dari 170 suku bangsa, bahkan lebih. Berarti lebih banyak sekali karya-karya kuliner yang dilahirkan oleh anak bangsa. Beragam sekali. Saya bisa menjamin bahwa suatu bangsa yang makannya paling beragam adalah makanan orang Indonesia. Bisa dibuktikan sendiri. Kedua, rasanya enak. Luar biasa enaknya. Bukan karena kita orang Indonesia,
Tapi kita lihat pada saat Asian Games, semua delegasi puas dengan makanan Indonesia. Yang ketiga, ya itu di samping enak, juga ada yang namanya ada efek samping yang luar biasa, itu efek kesehatan. Ketiga sebab itu, enak dan punya khasiat, itu salah satunya adalah rempah-rempah. Saya sebetulnya udah sediain infokus ya, mudah-mudahan teman panitia bisa memutarkannya ya. Nah, rempah-rempah kita ini sudah sangat mendunia sejak ratusan tahun yang lalu. Kemana nih? Ya, sejak ratusan tahun yang lalu. Rempah-rempah itu hasil dari bumi Indonesia yang dibawa oleh pelaut-pelaut Indonesia, diperdagangkan di tingkat ASEAN, diperjualbelikan kepada orang pedagang Tionghoa, dari Melayu dulu, pedagang Melayu kepada Tionghoa, Tionghoa dijual kepada pedagang Arab, India tentu saja, Arab dijual kepada pedagang Eropa. Dan di Eropa rempah-rempah harganya mahal sekali, padahal rempah-rempah itu boleh dibilang hajat hidup orang yang tinggal di 4 musim. Rempah-rempah itu bisa mengawetkan makanan, terutama pada musim dingin, dan rempah-rempah itu bisa menimbulkan daya tahan tubuh yang luar biasa. Nah, ini ada di sini. Lalu karena perdagangan rempah-rempah ini sangat tinggi, ya sangat tinggi nilai jualnya, apalagi ke Eropa waktu itu kapan ya, sebelum tahun 1700, sebelum tahun 1600 bahkan. Maka rempah-rempah itu jadi mahal. Ya. Akibat rempah-rempahnya mahal, maka mendorong orang-orang Eropa untuk mencari sumber rempah-rempah yang asli. Di mana sumber rempah yang asli? Itu saja di Nusantara. Kita tahu yang namanya Maluku itu penghasil buah pala, Sumatera penghasil jahe dan ketumbar dan seterusnya. Sehingga akibatnya apa? Mereka dengan berbagai macam cara untuk menguasai bangsa-bangsa di Nusantara ini. Di satu pihak kita punya peradaban yang tinggi akibat perdagangan rempah-rempah, timbulnya kerajaan-kerajaan besar di Nusantara ini seperti kerajaan Goa, kerajaan di Jawa, kerajaan Ternate Tidore, kerajaan Sriwijaya, itu maju karena rempah-rempah, tapi di pihak lain karena rempah-rempah pula kita dikuasai, sehingga kita dijajah oleh bangsa Eropa. Nah, sebaliknya bangsa-bangsa Eropa itu juga menggunakan rempah-rempah untuk mengawetkan makanan. Waktu itu belum dikenal kulkas ya. Barang siapa yang menguasai teknologi makanan, berarti dia bisa berjalan sangat jauh. Teknologi makanan itu seiring dengan perkembangan pelayaran dunia. Orang bisa berjalan berbulan-bulan karena memang persediaan makanan itu tersedia. Tanpa harus mencari makanan ke daratan, dia bisa membawa makanan sendiri karena makanan itu diawetkan dengan rempah-rempah. Nah. Jadi itu udah lewat. Nah, jadi rempah-rempah itu yang menyebabkan makanan kita itu terkenal di dunia. Indonesia dikenal di dunia karena rempah-rempah dan makanannya pun sangat terkenal. Nah, sekarang apa sih yang namanya makanan? Makanan adalah produk budaya. Makanan itu produk budaya. Makanan itu beda dengan nutrisi. Kalau nutrisi itu adalah semua zat biokimia yang dibutuhkan oleh manusia untuk metabolismenya. Tapi makanan itu adalah kebudayaan yang menentukan apakah ini makanan atau itu bukan makanan. Sesuatu dikatakan makanan karena kita diajarkan. Kita namanya makan, orang Islam pasti makan daging, dagingnya itu adalah makan daging yang berasal dari hewan yang makan rumput. Itu adalah makanan. Lain dari itu dilarang misalnya. Orang Papua makan ulat sagu. Ulat sagu dibuat orang Papua itu adalah makanan lezat. Karena memang diajarkan secara budaya itulah makanan. Tapi kita sebagian besar orang Indonesia tidak makan itu. Walaupun itu enak, tapi tidak kita akan makan. Karena itu bukan makanan. Jadi sesuatu nutrisi itu bisa jadi itu belum tentu makanan. Katakanlah, ya kita ada misalnya daging hewan tertentu ya, menurut agama yang lain itulah makanan. Tapi menurut orang Islam itu bukan makanan. Walaupun lapar tidak akan dimakan. Karena dalam alam pikiran kita itu bukan makanan. Jadi di sini jelas makanan itu beda dengan nutrisi. Ya. Nah, secara budaya, sudah kan?
secara budaya makanan itu ada klasifikasinya ya. Ada makanan suci, ada makanan profan. Makanan suci itulah makanan yang sebetulnya makanan biasa, tapi penyajiannya berbeda. Makanan yang dipersembahkan untuk makhluk-makhluk gaib. Apa makanan untuk upacara ya. Sedangkan makanan profan adalah makanan biasa kita makan. Meskipun itu makanan biasa, kalau situasi penyajiannya itu berbeda, itu jadi makanan suci. Ya, seperti kalau kita berkunjung ke rumah saudara-saudara kita yang orang Tionghoa, pasti di rumahnya itu ada altar ya. Ada altar, dan itu bahasa ada makanan, ada apel, ada ayam panggang, segala macam. Saat itu bukan makanan profan, itu makanan suci. Karena apa? Itu dipersetujukan untuk makhluk-makhluk supernatural. Apakah itu nenek moyang, apa itu apapun ya. Itu adalah makanan yang dipersembahkan. Yang kedua adalah makanan feminin dan maskulin. Secara budaya ya, ada makanan, ya ini tergolong makanan feminin. Apa misalnya? Teh, makanan di minum feminin. Apa itu? Bakso, mie ayam, rujak, tehnya teh botol. Kalau makanan maskulin itu sate kambing, steak, bir. Tapi kalau sekarang enggak gitu, cowok juga banyak yang makan seperti itu. Kalau Anda jadi cowok ngajak makan pacarnya enggak lagi lain, mie ayam, lagi mie pangsit, tehnya teh botol. Bukan berarti tidak jadi maskulin ya, tapi memang ada kategori ini makanan perempuan, ini makanan laki-laki, itu kebudayaan yang menentukan seperti itu. Yang ketiga makanan penguji iman. Ya, makanan penguji iman, biasanya makanan yang diharamkan oleh agama-agama tertentu meskipun bernutrisi tinggi. Walaupun enak banget ya, orang Islam ya dilarang makan anjing, walaupun anjing panggang, walaupun lapar banget. Itu iman kamu diuji ini. Jangan mentang-mentang lapar, rakus gitu misalnya. Juga karena ada larangan tertentu, misalnya ingin di kalangan seniman tertentu ya, ingin bisa menari bagus seniman tarian ya, maka harus muti selama 40 hari. Muti itu misalnya hanya makan nasi putih saja sama cabai rawit selama 40 hari. Makanan lain nggak boleh, itu juga makanan penguji iman ya. Berikut ada makanan stimulan, yaitu makanan yang tidak mengenyangkan tapi memberikan gairah tertentu, stimulan tertentu. Misalnya apa? Daun sirih, teh, buah pala atau minuman sari pala atau juga bir ya, itu juga makanan stimulan. Karena dengan memakan makanan seperti itu akan menimbulkan gairah sendiri ya, termasuk juga efek relaksasi. Lalu ada makanan makanan yang mengandung obat. Makanan ini dianggap berfaedah dalam mengobati karena dipandang mengandung kualitas panas atau kualitas dingin, atau makanan itu analog dengan organ-organ tubuh manusia sehingga dianggap obat. Dalam City Medicine United tubuh orang itu sehat kalau di dalam tubuhnya ada unsur-unsur yang seimbang. Di dalam tubuh itu ada unsur humoral namanya. Ada empedu kuning, ada empedu hitam, ada lendir, ada darah. Masing-masing punya kualitas. Kalau kebanyakan darah akan temperamental. Kalau kebanyakan lendir akan malas, nggak bergairah. Kalau kebanyakan empedu kuning akan terlalu bersemangat ya, akan melankoli ya, sedih ya. Kalau kebanyakan empedu hitam itu akan curigaan. Tapi kalau dalam keadaan seimbang itu oke ya. Lalu untuk menyeimbangkan unsur-unsur itu perlu makanan-makanan tertentu ya. Lalu ada keseimbangan ini juga karena ada panas dan dingin. Orang sakit karena kelebihan panas, maka perlu dengan makanan dingin. Orang yang sakit karena dingin ya perlu makanan-makanan yang hangat. Makanya makanan ini dianggap obat karena mengandung kualitas panas atau mengandung kualitas dingin. Itu salah satu kehebatan makanan Indonesia itu adalah bahwa makanan itu mengandung rempah dan rempah-rempah itu punya kualitas panas atau kualitas dingin atau analog. Ada makanan yang disebut analog karena mengandung mirip dengan organ-organ tubuh tertentu sehingga kalau makan makanan itu bagian organ tubuh yang sakit atau yang loyo akan bangkit kembali. Nah, makanan juga itu salah satu budaya lisan ya, disebut folklore. Folklore itu budaya lisan, suatu budaya lisan disampaikan secara lisan dari satu generasi, dari satu community ke community lain, di satu kolektif kepada kolektif orang lain, dan tidak ada pengarangnya dan banyak versi. Makanan yang ada di Indonesia sekarang ini tadinya itu termasuk budaya lisan. Yang disebut folklore itu folklore bukan lisan. Karena semua proses penyebaran pengetahuan makan itu secara lisan.
Orang Padang mengajarkan anaknya, orang Minang mengajarkan anaknya bagaimana bikin rendang itu pun secara lisan. Orang Betawi mengajarkan anak-anaknya atau ponakannya bagaimana mencak ikan yang enak, bikin pecak ikan panggang, itu pun secara lisan. Ya. Nah itu pada umumnya makanan di Indonesia itu tersebar secara lisan. Ya. Bagian dari budaya lisan kita. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian, adik-adik sekalian, contoh-contoh makanan dan sekaligus bahan makanan yang membuat makanan kita itu super ya karena apa punya khasiat. Ini jahe itu punya khasiat panas atau hangat. Ini cocok untuk dijadi minuman bisa, dicampur makanan juga bisa untuk mengusir angin. Karena angin itu dalam kategori dingin. Maka obatnya adalah obat yang harus menghangatkan, itu jahe. Temulawak juga sama. Temulawak ini makanan dalam kategori hangat ya untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang bersifatnya lever. Karena lever itu termasuk penyakit kategori dingin. Ya. Maka obatnya adalah temulawak supaya jadi hangat. Ada temu kunci ini juga bisa jadi makanan, bisa juga jadi bahan makanan atau bumbu penyedap. Temu kunci ini adalah makanan bumbu untuk makanan-makanan terbuat dari ikan-ikanan. Ikan, cumi, kerang ya dan lain-lain termasuk belut. Salah satu fungsinya itu untuk merubah rasa amis ya menjadi nikmat, menjadi enak. Dan temu kunci adalah campuran utama bahan minuman khas Betawi yang namanya bir peletok. Ya, Betawi juga punya bir peletok. Ini salah satu bahannya adalah temu kunci, jahe, kayu manis, kayu secang, sereh, gula merah dan lain-lain dipadukan sedemikian rupa dan kalau diminum hangat banget tubuh kita ini. Cocok untuk menghilangkan masuk angin. Kunyit sama, itu kunyit juga adalah makanan bisa lalaban, bisa bumbu makanan yang juga untuk menghangatkan tubuh. Nah ini bangle juga sama. Bangle ini memang, bangle jarang digunakan untuk makanan ya. Tapi bangle digunakan untuk bayi yang masuk angin. Bayi yang panas ya, panas itu jadi masuk angin menyebabkan panas, maka obatnya ada bangle. Tapi bangle ini juga punya khasiat dalam tanda petik untuk mengusir setan ya. Jadi kalau ibu-ibu hamil ya di kampung-kampung saya ini terutama harus pakai peniti, di mana peniti diikat yang namanya diselipin namanya bangle. Itu yang namanya kuntilanak nggak masuk. Sebetulnya bukan apa-apa, dia menolak angin ya sebetulnya ya. Bawang merah sudah banyak dikenal oleh ibu-ibu kita untuk menyembuhkan masuk angin pada bayi ya. Tetapi bawang merah digoreng, Indomie nih nanti Pak. Indomie itu kalau digoreng atau direbus, dipelurukin bawang merah goreng, rasanya lebih enak ya. Lebih enak daripada tanpa mie goreng. Saya seringkali makan mie goreng, Indomie rebus, nanti rekan saya akan menjelaskan. Di warung, kenapa lebih enak daripada di rumah. Di rumah saya bikin sendiri kok nggak terlalu enak daripada di warung kaki lima. Saya baru tahu, ternyata di warung kaki lima dikasih kasih bawang goreng, di rumah nggak ada. Jadi bawang goreng termasuk juga membuat makanan itu nikmat. Nah, buah pala atau biji pala itu makanan yang punya efek relaksasi. Dia dagingnya bisa dibikin manisan ya. Lalu dagingnya difermentasi itu jadi minuman. Ya, minuman dan kalau Anda depresi, stres ya karena capek kerja apalagi SKS sistem kebut semalam ya, saya paham lah mahasiswa ini karena saya juga dosen Anda ya di fakultas lain. Kadang-kadang dikasih tugas SKS itu tugasnya masih lama, tenang-tenang aja tinggal besok baru Anda kebut ya. Akibatnya Pak, nggak bisa tidur. Itu terlalu ngantuk, coba minum ini, larutan buah pala. Insya Allah akan hilang stresnya ya. Hilang stresnya dan Anda bisa tidur. Lebih cepat hilang stresnya kalau kerja, tugasnya buru-buru dikerjain ya. Nah, berbagai macam jenis kue di Indonesia, mas kue sagon, kue satu, itu ada campurannya biji pala. Itu rasa akan nikmat sekali. Kalau bijinya itu ya untuk bikin rendang ya sangat enak. Oke, berikut. Nah, ini yang terakhir ya. Makanan setara dengan organ tubuh manusia ya. Analog dengan organ tubuh manusia, buah salak misalnya. Buah salak tau enggak? Berduri ya, ujungnya lancip, belakangnya gede, itu cocok buat sumbel supaya enggak bocor. Jadi orang-orang di sebagian negeri kita ini kalau pergi perjalanan jauh, supaya nggak pengen pup, nggak pengen pipis, makan buah salak. Tapi orang hamil jangan. Ya. Orang hamil di Jawa Barat terutama itu dilarang makan buah salak, karena nanti kelahirannya akan susah. Ya, seperti buah salak, ya. Lalu pasak bumi, nah ini. Tapi adik-adik mahasiswa jangan makan dulu ya kayak gitu ya, karena belum waktunya.
Kalau buat yang udah ya pantaran kita-kita ini boleh juga sih makan pasak bumi. Masak pasak bumi itu analog dengan alat vital. Oh, suruh jadi keceplosan. Iya, alat vital pria ya. Karena akar pasak bumi itu sangat penghujam bumi, kuat, keras sehingga untuk cabut pasak bumi itu nggak boleh pakai cangkul, nggak boleh. Ngambil dicabut. Itu nggak bisa cuma 1 orang, 2, 3 orang. Jadi analognya kalau makan pasak bumi, maka alat vital manusia akan hebat. Karena seperti pasak bumi itu. Tapi pasak bumi itu rasanya pahit. Efek klinisnya adalah dengan minum larutan pasak bumi, maka kadar gula darah itu akan berkurang. Terutama kelebihan kadar gula darah. Peredaran darah akan jadi lancar, maka orang sehat. Itu efek klinisnya. Ya. Ada pohon rapet nih. Indonesia hebat banget ya. Pohon rapet itu memang jarang dipakai bumbu ya. Kalau pasak bumi juga jarang dipakai pasak bumbu. Kalau pohon rapet itu biasanya jamu sari rapet ya untuk perempuan ya. Perempuan dalam zaman dulu nenek moyang kita kan kalau lahir di dukun beranak adik-adik. Punya anak 4, 5, 7 di zaman dulu mah, 10 ya. Di dukun beranak nggak dijahit. Maka bagaimana supaya rapet? Rapet ya pikirin sendirilah ya. Saya nggak mau terlalu purgar ya. Maka kalau zaman sekarang kan dijahit. Zaman dulu minum saya rapet. Nah saya rapet ini berasal dari pohon rapet yang ada di Kalimantan. Pohon rapet ini ada akarnya, namanya akar rapet. Itu akarnya walaupun udah bertahun-tahun kering ya, dipotong-potong, akarnya masih hilang. Masih hilang, tidak hilang. Tapi begitu dipotong-potong, ditarik, ya, maka bersatu lagi. Nah analog semacam itu, maka itu jadi jamu, itu buat luka-luka, terutama luka-luka kaum ibu zaman dulu ya, itu minum saya rapet. Nah zaman sekarang juga orang pada minum saya rapet juga, seperti itu. Nah, jadi bahan makanan ini tadi rempah-rempah ya, rempah-rempah ini di samping menjadi makan itu lebih lezat, berkhasiat, menyebabkan daya tahan tubuh manusia ini lebih kuat, lebih tahan terhadap cuaca yang ekstrim, lebih tahan terhadap virus ya dengan rempah-rempah itu. Apalagi dengan teknologi yang sangat canggih ya, yang sangat canggih, dibuat pil yang sekarang udah beredar bisa laku secara internasional. Dan makanan-makanan pun dikasih bumbu-bumbu rempah-rempah semacam ini, maka orang Indonesia bahkan masyarakat dunia tidak hanya menikmati kelezatan dari makanan Indonesia, tetapi otomatis kesehatan juga terjaga atau ikut terbangkit dengan kesehatan itu. Maka kita bersyukur sebagai orang Indonesia, kita kaya akan rempah-rempah, ya dari zaman dulu sampai sekarang, ya itu kekayaan yang luar biasa. Kalau kita teknologinya kita tingkatkan lebih jauh, di tingkat hilirnya kita perbaiki, itu akan jadi makanan ekspor atau obat-obatan ekspor herbal ya. Dan ini merupakan kekayaan luar biasa, tidak kalah dengan minyak ya sebetulnya seperti itu. Nah, orang Indonesia ini beragam suku bangsa, beragam kebudayaan, dan beragam sumber-sumber makanan dan bentuk-bentuk makanan yang disebarkan secara budaya. Maka di dunia ini masyarakat yang punya variasi makanan paling banyak itu saya kira hanya di Indonesia ya. Yang berikut adalah makanan Indonesia itu karena rempah-rempah ya menjadi makanan yang sehat. Maka wajar kalau kita mengatakan makanan Indonesia adalah superfood ya, superfood internasional bukan hanya superfood Indonesia. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, selanjutnya kita bisa tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Jajang. Oke, kita langsung aja yang berikutnya. Mas Harnas, silakan. Ya, selamat sore semuanya. Sore. Ada yang dari jurusan teknologi pangan? Oh ada, 1 orang, 2 orang, 1 di belakang. Pak Iksa teknologi pangan ya? Oh iya Bapak juga ya. Jadi saya nggak mau panjang lebar sih, karena ini kan tentang superfood dan food technology ya, tentang pengolahan pangan ya. Jadi tahun lalu saya menghadiri pameran yang namanya Cibustek di Parma di Itali. Sekarang di lockdown ya, tapi November lalu ada pameran. Di pameran itu kita bisa melihat teknologi pangan dari macam-macam negara ya. Nah bisa tolong di display? Ya, jadi ada satu negara di Eropa yang namanya Slovenia. Oke, ada yang tahu Slovenia lokasinya kira-kira di mana? Bisa di Google ya, saya juga nggak gitu tahu. Tapi penduduknya cuma 2 juta orang. Ya, jadi jam 5 sore yang nyetir dari sini ke Bekasi itu lebih banyak dari itu.
Kira-kira ya, dari sini sampai Jor itu kira-kira 3 juta lah, itu lebih sedikit lagi. Tapi saya kagum bahwa negara yang namanya Slovenia ini punya perusahaan yang namanya ini, Plevnik ya. Jadi ini perusahaan memproduksi segala macam alat untuk memproduksi keju. Karena Slovenia ini punya teknologi, punya produksi susu yang banyak dan dia memproduksi keju ya. Dia bukan Swiss, bukan Itali, tapi Slovenia gitu ya. Jadi nggak terlalu terkenal juga sebetulnya, tapi dia bisa komplit. Bisa di next Pak. Nah ini yang di atas ini adalah pabriknya, next lagi. Next lagi. Nah milk and cheese equipment ya. Next lagi. Oke, jadi yang di atas itu adalah contoh satu pemrosesan keju, ya. Next Pak. Nah, ini mesin yang untuk kalau bikin keju itu kan awalnya dari susu, ya. Lalu dibiarin sampai atasnya itu terbentuk lemak kan, terbentuk kepala susu, lemak susu. Nah, begitu jadi supaya kejunya bisa tumbuh terus harus diaduk, harus di dalam temperatur tertentu si lapisan atas itu harus dipecahin gitu ya. Dipecahinnya nggak boleh dikocok-kocok begitu karena dikocok-kocok susunya rusak, susunya akan basi. Jadi alat ini punya temperatur tertentu itu yang seperti di kiri atas ya. Dan yang kayak jeruji itu dia muter nanti. Biasanya kalau secara manual yang bentuknya kayak tralis itu dicelupin ke ini terus diginiin, klek gitu. Jadi pecah permukaannya, ya. Kalau ini dia secara mekanik dia muter sendiri. Ya. Dan ini semuanya stainless steel. Kalau sudah kejunya terbentuk, ada keran itu keju kan bisa terbentuk sebagai keju terus nanti ada yang cair yang disebut whey. Kalau yang suka nge-gym minum whey protein, nah whey protein itu adalah dari keju, proses pembuatan keju karena nilai proteinnya tinggi. Nah keran itu nanti dikeluarin supaya bisa dijual sebagai whey. Sementara yang di dalam bak akan jadi keju. Next Pak. Ya ini contoh ada yang kecil, ada yang gede gitu ya. Jadi berbagai macam alat untuk, ada juga yang membuat seperti Greek yogurt kayak ini gambar ini adalah Greek yogurt. Kalau diaduk terus, airnya dikurangin terus, dia nggak jadi keras, tapi jadinya lembut. Yang dikenal dengan nama Greek yogurt tuh bisa dikasih culture lagi untuk supaya jadi asem ya. Next lagi Pak. Next lagi. Nah ini yang sebelah kanan atas itu adalah bak untuk mendinginkan susunya sebelum dijadiin keju. Ini semuanya produksi si Plevnik ini. Yang bawah adalah pasteurizer karena susunya sebelum diolah menjadi keju harus dipasteurize dulu. Yang teknologi pangan tadi pasteurisasi temperaturnya berapa derajat? 40. Berapa? 60 sampai 80 ya, yang dari Indofood betul. 60 sampai 80 ya, jadi ini adalah pasteurisasi dulu. Dia punya juga pasteurizernya, oke. Next. Nah ini adalah kalau dia sudah jadi padat, maka perlu alat untuk mencetak si kejunya. Apakah dia mau bentuknya kotak, apa dia mau bentuknya bundar. Ya, yang di sini nih kalau bentuknya bundar-bundar alat cetaknya seperti ini. Ya, diklek sejadinya satu bundar. Jadinya kalau ini seperti keju brie atau camembert yang kecil-kecil, ya. Yang di atas itu yang balokan gede, ya. Next, Pak. Nah, ini adalah raknya. Kalau keju sudah jadi, dia harus ditaruh di rak stainless steel. Kenapa? Karena produk susu itu rentan sekali terhadap kontaminasi. Dia cepat rusak, cepat basi. Jadi nggak boleh taruh di atas kayu, nggak boleh di atas batu. Bolehnya di atas stainless steel. Nah kalau kejunya seperti keju Gouda Belanda yang besar, itu sambil ditaruh di rak, sambil dipres, sambil ditekan. Bentuknya ditekan-tekan, karena apa? Dia mengurangi kadar airnya, lama-lama jadi kering karena airnya keluar. Nanti airnya netes ke bawah pelan-pelan. Ya, makanya bentuknya keju Gouda tuh pinggirnya melembung kan? Karena ditekan dari atas. Nah ini ada alat nekennya nih. Ya, sambil disimpan pegawainya puter. Semuanya stainless steel. Ya, ini semuanya rak-rak. Next Pak. Nah
Ini adalah yang belakang, ini adalah alat untuk churning. Ya, kalau dilihat nih, diputar begini. Ya, churning itu adalah proses membuat butter atau es krim dari susu, yaitu dikocok. Ya, dikocok terus-terusan sampai dia lemaknya keluar dan akhirnya dia terbentuk emulsi, dia jadi butter. Dan itu salah satu juga soft cheese dibuatnya pertama kali begitu dulu. Si Plevnik ini bikin juga alat buat itu. Ya, next. Nah, ini alat untuk mencetak nih. Dan alat untuk memotong. Ya, jadi kejunya bundar, nggak bisa dikirim dalam bentuk bundar. Harus dikirim dalam bentuk pizza slice gitu. Yang ini adalah alat untuk motonginya. Sekali truk langsung dia terbentuk potongan, tinggal di vacuum pack terus dikirim. Oke, ini adalah complete line pembuatan keju. Dia bisa juga, kalau kita mau bikin pabrik keju nih, saya mesti siapin ruangannya berapa kali berapa ya? Mesinnya posisinya di mana? Dia bisa bantu desain ini contohnya nih. Ya, nanti susunya masuk dari sini, dipasteurisasi di sini, terus dipotong di sini, keluar truk ke sana. Dia bisa melakukan itu juga. Ya, jadi hebat si Plevnik ini. Next. Nah, ini adalah macam-macam equipment dari rak sampai cetakan, mau kejunya bentuk kotak atau bentuk bundar, sampai pengaduk, ngaduk susunya, ya, mau cepat atau lambat, motor dan semuanya perlengkapan stainless steel untuk membuat keju. Ya, next. Nah, ini contoh-contoh equipment yang sudah jadi. Dia bilang we are your best technical support. Jadi kalau udah jadi begini, udah jadi, makanya pertanyaannya ada servisnya enggak, ada teknisinya enggak gitu, ya. Ini yang terakhir yang saya mau tunjukin dari slide ini, ya. Kenapa saya terkesan dengan si Plevnik ini? Karena ini dari sebuah negara yang penduduknya cuma 2 juta orang berusaha membuat keju, ya. Sekarang saya tanya, kalau ada orang Jepang datang ke Indonesia, dia pengen bikin tempe, ada nggak perusahaan Indonesia yang bikin equipment untuk membuat tempe? Dari mulai tray-nya, pemotongnya, fermentasinya, ya kan? Kelembaban udaranya, temperaturnya, ada yang dibungkus plastik, ada yang dibungkus daun pisang gitu ya. Ada nggak perusahaan seperti itu ya? Nah, saya malu sama Plevnik ini nih gitu ya. Yang bikin keju bukan Slovenia doang masalahnya kan, Italia ada, Prancis ada gitu ya. Mungkin dia kalau ngelihat perusahaan seperti Alfa Laval dari Prancis, jauh lebih gede ya. Tapi di dunia ini tempe Indonesia itu nomor 1 loh. We are the world's, benar ya Pak Bram ya, biggest and best producer of tempe. Nggak perlu Google juga saya tahu gitu. Karena nggak ada negara lain yang bikin tempe seperti kita membuat tempe. Ya, tapi dan tempe itu sesuatu yang sangat familiar buat kita kan. Adik-adik sekalian, teman-teman semua pasti makan tempe seminggu sekali paling enggak gitu ya. Di pasar juga banyak, tapi cuman balok-balokan 2.000 perak, 5.000 perak gitu. Ya, kalau ada orang Jerman datang terus bilang, saya mau beli tempe dong, 4 kontainer dong kirim ke Frankfurt. Ada nggak perusahaan di Indonesia yang bisa comply dengan peraturan European Union untuk ngirim tempe ke sana? Ya, sementara kita bisa makan blue cheese dari Itali, gorgonzola dari Itali. Ya, kita bisa makan, saya terkesan karena di supermarket dekat rumah saya di Serpong bisa beli blue cheese dari Denmark. Mahal ya, tapi bisa gitu. Sementara orang Denmark mau makan tempe, nggak bisa. Dia mesti beli tiket pesawat dulu ke Jakarta di Indomaret cabang Oslo gitu ya, bukan Solo ya. Nggak ada tempe. Sementara di Indomaret kita ya, nori banyak gitu. Ya, es krim banyak gitu. Tapi tempe nggak ada gitu. Ya. Nah, ini buat saya teknologi pangan Indonesia itu challenge, Pak. Nanti sharing abis ini dengan Pak Bapak yang memang dari Indofood yang udah berkecimpung di bidang pangan ya. Saya selalu, karena saya ngajar juga food technology, saya selalu bilang begini nih ya. Orang Indonesia itu jagonya apa sih? Setiap bangsa kan punya jago masing-masing nih ya Mas ya. Misalnya orang Jepang bikin mobil gitu ya. Orang Amerika bikin pesawat terbang gitu. Orang Indonesia ini mau bikin apa sih? Kalau kita pengen bangsa ini jadi nomor 1 di dunia, kira-kira ngapain?
Ya, menari, matung, oke, boleh lah ya. Bikin mobil kayaknya susah deh. Ya mungkin bisa sih, tapi mungkin 30 tahun lagi kalau hoki ya berhasil semua ya bisa, tapi berat. Bikin pesawat terbang lebih susah lagi. Kalau bikin tempe, bisa nggak we will become number one in the world? Bisa. Ya, then why don't we do it gitu loh. Kenapa kita sibuk mau bikin segala sesuatu yang aneh-aneh? Kenapa kita nggak bikin tempe aja? Superfood sudah jelas mengandung B12. Satu-satunya makanan di dunia mengandung vitamin B12 hanya di tempe atau di tablet, dua itu pilihannya. Ya, di tablet itu artinya dimakan atau di tempe secara natural. Dan hanya tempe yang dibungkus daun pisang yang mengandung B12. Kalau tanpa daun pisang hanya baru ada provitamin B12, jadi nggak jadi B12-nya. Entah pengaruh daun pisang itu di mana sampai dia bisa membuat vitamin itu gitu. Dan makanan-makanan yang lain masih banyak, tadi disebut Pak Jajang, masih ada pala, ya, masih ada tape, masih ada minuman macam-macam gitu ya. Lalu masih ada juga makanan-makanan fermentasi lain yang punya daya saing di dunia. Ya. Prancis nomor 1 di dunia wine. Itali nomor 1 di dunia spaghetti and cheese. Bisa bikin mobil nggak dia? Bisa. Ya kan? Tapi nomor 1 dia di mana? Ya di keju sama spaghetti lah, Itali. Ya. Nah saya punya mimpi nih, suatu saat makanan Indonesia bisa terkenal di seluruh dunia, Pak. Ya, dan komoditi kita tuh nggak bisa diganti sama negara lain. Sama aja sekarang kita disuruh beli spaghetti buatan Belgia deh, gitu. Ya, kan aneh, spaghetti ya Italia dong Pak, masa Belgia sih gitu. Walaupun mungkin dia ada juga tradisi bikin spaghetti, yang kita kan nggak tahu juga ya. Tapi ya it's not original. Kalau orang makan tempe, itu original Indonesia gitu loh, dimanapun dia berada kan. Jadi kalau di Cina dibikin, di Jepang dibikin, pasti paling mahal Indonesian tempe loh, lah asalnya dari sini gitu. Nah untuk mencapai ke sana, teknologi ini yang kadang-kadang kurang dapat perhatian ya. Kita merasa keren kalau kita buka outlet, buka cabang, tapi coba lihat pabriknya deh. Mesin yang dipakai untuk memproses benda-benda itu, makanan-makanan itu sudah standar belum ya Pak ya? Sudah stainless steel belum? Sudah hygiene belum gitu? Bahkan kita bangga, oh makin jorok makin bangga, itu keringatnya yang bikin enak gitu ya. Oh no sorry, itu pendapat yang salah. Karena yang bisa makan cuman kita doang. Teman kita orang Belanda kalau makan itu dia sakit perut gitu. Ya, akhirnya nggak bisa diekspor dan nggak bisa mahal. Untuk penutup ada satu cerita tentang rumah tempe Indonesia. Jadi di Bogor ada satu pabrik kecil untuk produksi tempe namanya Rumah Tempe Indonesia atau RTI ya. RTI ini sebetulnya problemnya adalah gini, dia mau bikin tempe tapi dia kalau harus higienis, kalau harus semua stainless steel, makan tempenya kan jadi mahal. Sementara di pasar satu blok cuman berapa? 3.000 perak atau 5.000 rupiah gitu ya. Waktu dia mau bikin rumah tempe, semua orang skeptis. Dia bilang, Pak, nggak mungkin ada orang mau beli tempe lebih dari 5.000 perak sekotak. Kalau lo jual 7.500 saja, udah nggak ada yang mau beli. Apalagi cost-nya dia itu adalah 10.000 per balok. Jadi dia harus jual 15 sampai 20.000. Ya, nggak mungkin bisa kemahalan. Tapi rumah tempe ini berhasil dengan cara apa? Dia supply tempe Mas Bram ke rumah sakit. Karena rumah sakit membutuhkan tempe sebagai protein non hewani untuk orang-orang yang baru sembuh dari sakit gitu. Untuk catering rumah sakit. Dan catering rumah sakit nggak mungkin beli dari pasar yang 5.000 perak. Dia punya budget untuk beli 25.000, 30.000 rupiah per blok. Akhirnya dia tembak pasar itu, pasar rumah sakit ya. Dan dia berhasil jual tempe dengan harga mahal. Dengan harga hampir 50.000 rupiah. Ya, karena rumah sakit butuh itu. Ya, ini menurut saya yang celah yang harus dicari. Belum sampai ekspor dia, baru sampai rumah sakit doang udah berhasil. Ya. Jadi tantangan kita adalah teknologi pangan harus bisa masuk ke makanan tradisional kita. Ya, sekian dari saya. Terima kasih, selamat sore. Ya, terima kasih Mas Harnas. Wah, ini kita lanjutin dulu ya. Soalnya nanti kalau tanya ya pasti akan panjang. Lanjut, silakan Pak Indroyono. Mohon izin Pak. Selamat sore sekali lagi adik-adik, jangan bosen ya. Saya lanjutkan ke Pak Jajang Pak dan Pak Harnas tadi presentasinya. Kebetulan saya dapat yang terakhir sehingga
sebagian besar sih udah dipresentasikan, saya mungkin skip aja supaya nanti bisa saling melengkapi presentasinya. Mohon dapat ditampilkan. Oke, nah kalau ini sebetulnya background, tapi saya rasa kita ngerti semua ya tentang Indonesia, kemudian urbanization, kemudian konsekuensi dari urbanization itu adalah antara lain jalan macet, polusi, stres, dan kita juga negara yang penggunaan internet sama sosial medianya paling tinggi ya, the chattiest city in the world. Kemudian untuk Instagram, Facebook juga kita paling tinggi juga ya, karena didukung infrastruktur dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian ada change of the lifestyle karena urbanization, di mana kalau kita ini nanti tahun mungkin diperkirakan 2030 itu urbannya udah hampir 70%, sekarang sih masih sekitar 50 sekian ya, jadi itu nanti kotanya sendiri menjadi urban. Nah, untuk itu ada story yang mungkin langsung key point message yang ingin kami sampaikan, bahwa sebetulnya ini kalau kita ngomong superfoods, itu kami menerjemahkan adalah foods beyond nutrition. Nah mungkin sebelum kita lihat, kalau kita lihat makanan olahan, maka biasanya, kok meninggal? Kalau kita lihat makanan olahan, biasanya kan ada informasi nilai gizi ya. Sering lihat nggak adik-adik? Lihat ya. Biasanya isinya apa? Energi, kalori ya. Kemudian proteinnya berapa? Lemaknya berapa? Protein, karbohidrat total berapa? Kemudian vitamin dan mineral yang boleh difortifikasikan. Udah, kalau udah memenuhi itu ada AKG-nya, angka kebutuhan gizi, itulah nutritionnya gitu. Nah tapi sebetulnya kita kan juga mengenal ya bahwa kadangkala itu ada hal-hal yang di luar itu. Misalnya kita makan yogurt atau kita makan sayuran. Sayuran itu kan serat ya, itu kan nggak ditulis ininya berapa. Tapi kalau kita nggak makan sayur, ya makanannya nggak balance. Mungkin kita selulusnya kurang, kalau ke belakang jadi susah kalau kurang makan sayur. Kemudian kalau kita makan mungkin tempe ya, atau yogurt, atau Yakult, kita jarang sakit perut karena mikrobiomnya di ususnya seimbang gitu ya. Nah itu ada food beyond nutrition, di mana para saintis sebetulnya lihat ada yang namanya probiotics, prebiotics, dan juga bioactive compound. Tadi disampaikan oleh Pak Jajang, kita tuh kaya dengan superfood Indonesia, ataupun rempah, ataupun mungkin juga makanan fermentasi ya, yang banyak sekali bioactive compound yang bagus untuk kesehatan, untuk imunitas. Bahkan tadi bisa untuk anti COVID kan Pak ya. Atau kalau orang Jawa terkenal kemarin ini empon-empon ya, itu katanya ngetop sekali itu ya. Nah, selain itu, selain gizi, rasanya di sini harus enak. Karena kalau tanpa taste, mau gizi seperti apapun nggak disukain. Sehingga kalau kira-kira evolusinya, pertama kalau yang dibutuhkan untuk nutrition atau tadi Pak Jajang istilahnya bukan makanannya tapi nutrisinya, atau sebetulnya yang kalau Prof. Sukirman menyebutnya zat gizinya, itu adalah yang kita dibutuhkan. Ada energi, karbohidrat, protein, lemak, itu yang kita butuhkan, vitamin, mineral. Nah setelah itu tentunya ada next, kita ada sensory ya, yang makanannya harus enak, penyajiannya menarik, ya, dan ini tentunya tanpa enak, biarpun fungsinya baik, itu kurang. Dan terakhir adalah ke arah fisiologinya ya, jadi mungkin yang kita sebut bionutrisinya tadi, yang di sini bisa menjadi biodefensi, pencegahan, penyembuhan, itu era-era ini kita kenal sekarang ini dengan nama functional foods. Nah kira-kira eranya gini, bukan obat, makanan, tapi kalau makanan kita makan seperti itu, maka well-being kita atau kebugaran kita akan meningkat. Nah ini kira-kira state-nya adalah, pertama adalah ke arah makanan untuk kebutuhan fisik, tapi terus akan meningkat ke arah yang namanya functional food, yang tujuannya adalah health. Ya. Nah makanan itu kalau di Indonesia biasanya harus memenuhi 3 hal. 1, affordable.
Yang ketiga accessible. Kedua accessible. Yang ketiga adalah ke arah food safety ataupun untuk aspirational ya. Misalnya halal ataupun makanan itu harus memenuhi 3 hal tersebut. Kalau nggak memenuhi ya nggak bisa gitu. Karena biasanya konsumen kalau nggak seperti itu nggak bisa sustainable gitu. Nah untuk itu kita industri biasanya berusaha keras untuk mencapai hal itu. Ya. Nah functional food sendiri atau superfood sebetulnya perkembangannya di luar udah terkenal sekali banyak ya. Ini mungkin kalau saya sebut yang sebelah kiri, kenal nggak? Ya, ada goji berry, kemudian ada coklat, ada tadi seaweed, ada manggis, mangosteen ya, ada black garlic ya, yang katanya bagus untuk jantung. Mangosteen juga sama, kulitnya itu bagus untuk jantung ya. Ada yogurt sebagai probiotik. Ya. Ini superfood itu sebetulnya nggak ada definisinya yang pasti, tapi biasanya di-accept mereka memiliki high nutrition, kemudian berfungsi untuk hal yang lain, misalnya untuk meningkatkan antibodi, meningkatkan kebugaran gitu. Nah tentunya kalau kita ini makan superfood, ya diharapkan kita jadi lebih well-being-nya meningkat, kesehatannya meningkat. Nah, kalau trennya itu saya rantul sedikit, itu di Thailand banyak sekali ya kalau kita di Thailand di toko-toko ya kita mau cari makanan yang pakai kolagen misalnya. Adik-adik tentunya seneng kalau di Thailand bisa minum jus, ntar kulitnya jadi berkilau-kilau gitu ya. Atau rambutnya jadi bagus ya. Kemudian mereka juga slimming, brain health ya. Itu sebagai hal yang sangat menarik buat mereka. Ada market namanya functional drink. Oke, saya lanjut aja ya. Kemudian ada juga di Asia Pasifik, ini berkembang terus ya, perkembangan ini tidak sesuai. Oke. Ya, ini tadi yang untuk kolagen ya. Jadi kalau ini yang baik untuk kesehatan. Kalau ini Mengniu, ini dari Cina ya. Ini mereka juga sekarang aktif masuk ke Southeast Asia. Kemudian di Jepang itu ada namanya Fosu. Jadi Fosu itu adalah food for specific health use. Jadi kalau di sana makanan yang bisa untuk pencernaan, kemudian untuk menurunkan kolesterol, menurunkan kadar gula gitu ya. Kemudian bahkan ada yang menurunkan tekanan darah tinggi untuk kesehatan gigi ya. Banyak itu jenis-jenis gum tertentu ya atau maltus. Kemudian beberapa makanan ini udah dijual dan mendapat label khusus ya. Nah, beberapa contoh di Jepang, di Thailand itu untuk mata itu superfood juga base-nya. Nah untuk itu, ini untuk gut health ya. Kalau gut health itu untuk pencernaan. Itu kalau kita percaya di usus kita itu ada bakteri-bakteri pencernaan yang jumlahnya itu harus seimbang. Itu jumlahnya mungkin miliaran, ini saya lupa Pak nanti boleh dikoreksi, tapi minimum kita tuh konsumsi sehari itu harusnya 10 miliar. Supaya karena di sini ada yang bakteri yang jelek, bakteri yang baik, dan yang netral. Kalau yang baik lebih bagus dari yang jelek, maka yang netral ikut yang baik. Tapi kalau yang baik kurang banyak daripada yang jelek, atau yang jelek lebih banyak, maka yang netral ikut jelek, jadi kita gangguan pencernaan. Untuk itu sekarang banyak sekali dijual pil-pil ya, probiotic pills, yang isinya untuk menambah bakteri baik ke dalam perut kita. Nah, kalau di Indonesia gimana gitu? Nah Indonesia ini sebetulnya attitude toward health-nya itu bagus. Ya, kita semakin banyak urbanization, semakin banyak seperti adik-adik ini educated, makin tahu bahwa makanan yang functional itu bagus untuk kesehatan kita. Dan kita milih gitu ya, young generation-nya pengen healthy food ya.
kita tahu kalau kita makanannya bagus, kita lebih sehat, lebih bugar, jarang sakit ya. And di kantor pun juga ada program Nutrition for Workforce, karyawan dikasih makanan yang baik, kemudian nanti kalau kesehatannya meningkat, less absenteeism, productivity-nya meningkat. Nah, ini ready to eat-nya, persediaannya juga udah cukup banyak ya, availability-nya ya. Nah, tentang health and wellness, kolesterol itu juga ada. Namun kita ini kalau di Indonesia, staying healthy itu banyak challenge-nya gitu ya. Jadi challenge-nya itu nggak hanya untuk tadi affordability, accessibility, food safety-nya, tapi juga mungkin regulatorinya. Karena kita makanan itu harus diatur. Ya. Tapi yang paling basic, challenge-nya itu ini, makanan itu harus tasty. Nah kalau tasty itu kan perlu tadi rempah-rempah ya, perlu spices, perlu bumbu-bumbu, ya kan? Atau perlu mungkin ekstrak dari something gitu ya, yang bisa membuat dia tasty and healthy. Ya. Kalau makanan nggak enak, ya itu orang jadi nggak mau gitu. Akhirnya nggak sukses. Ya. Nah, kalau kita leverage apa superfood Indonesia yang di ini? Banyak sekali tadi sudah disampaikan oleh predecessor saya. Pertama, saya senang juga Pak kalau ngomong tempe, tapi ini combine antara Pak Jajang sampaikan dan Pak Hari ya. Pertama tempe itu, ini saya quote dari Prof. Antoni Suwanto dan beberapa antropolog sebenarnya juga studi ya. Tempe itu adalah satu-satunya makanan kedelai ya, berdasarkan kedelai base-nya yang bukan dari Cina. Kalau yang lain asalnya katanya dari Cina. Contohnya apa? Ya susu kedelai udah pasti ya. Tahu, tofu, tauco, apa lagi? Kecap, ya, yang asin, ya itu dari Cina. Ada di Jepang namanya soyu. Jiangyu, semua asalnya dari sana. Tapi tempe itu kalau dilihat yang namanya ini, surat ini namanya serat centini. Jadi ini dari zaman kerajaan kita, tempe itu dari dulu katanya dari daun waru ya, pakai laru namanya bikin tempenya. Jadi itu asalnya dari zaman dulu, tempenya nggak harus dari kedelai, bisa dari kacang koro, kacang benguk, kacang macem-macem ya. Itu menjadi makanan yang berasal dari Jawa terutama dan memiliki heritage dan memiliki probiotik prebiotik yang tinggi. Ini kalau fungsi gizinya sudah disampaikan tadi oleh Pak Hari. Dia ini selain proteinnya lebih gampang didigest, asam aminonya lengkap ya, turunan protein, tapi dia juga mengandung vitamin B12 ya. Mungkin bukan dibilang karena joroknya ya, tapi karena raginya itu campuran sebetulnya. Ya, jadi ada mungkin bakteri yang namanya Klebsiella itu menghasilkan vitamin B12. Ini khusus itu. Ya. Nah, kemudian flavonoid kompleksnya juga banyak. Pertanyaannya, kita bisa nggak untuk tadi Bapak menggunakan food technology? Ya sebetulnya tergantung level apa ya. Kebetulan kami ada yang kenal Kitela Tempe. Nah, Kitela Tempe juga kita ekspor juga Pak. Jadi itu mungkin, tapi levelnya mungkin baru level proses food sederhana ya Pak ya. Dan itu membuat tempenya pun kita nggak dari Indofood sendiri, tapi bermitra dengan pengrajin tempe, tapi pengrajinnya udah diajarin good manufacturing practice ya. Sehingga semuanya peralatan stainless steel dan makanan itu halal. Kalau halal kan harus toyiban, harus food safety. Jadi itu kita ikutin nanti dari pengrajin, store ke pabrik kami, bentuknya sosis itu ya, seperti tempe yang panjang itu. Nanti kita potong pakai mesin. Mesinnya juga buatan lokal, wong tempe nggak ada di luar negeri, bikin desain sendiri. Potong-potong digoreng. Nah dimasukin jadi kita lihat tempe. Kita bisa jual lokal dan ekspor gitu. Itu contoh how one to leverage. Nah leveraging heritage foods yang lain, yang dari spices, dan itu sebetulnya tadi Bapak sampaikan harus mendunia, itu mudah-mudahan ini juga menjawab pertanyaan Bapak Pak. Kalau makanan Indonesia yang terkenal paling di luar kan nasi goreng kan, di mana-mana nasi goreng.
Tapi di era sekarang yang di paling banyak dunia apa? Indomie ya, mie goreng. Nah, nasi goreng, mie goreng ini sebetulnya ada satu yang orang tuh nggak bisa temuin. Rasanya apa nih kok jadi penasaran gitu ya. Ternyata ada kecap manisnya ya. Nah kecap manis itu tadi Bapak sampaikan itu juga menurut kami juga bukan dari China. Tapi dari Indonesia. Karena kecap asin ya dari Cina. Tapi kalau kecap manis itu kan pakai gula Jawa. Namanya aja gula Jawa, gulanya orang Jawa kan. Ya. Dan itu taste-nya tuh unique taste. Karena dia penuh dengan apa, nggak bisa didescribe ini rasa apa gitu ya. Kami pernah coba, ada tamu dari Amerika, nggak pernah makan kecap manis, terus berkunjung ke kantor kami, kita kasih kelompok student dari university mana gitu, saya lupa. Cobain, waduh dia langsung ini enak banget nih mau minta gitu ya. Ya kita kasihlah seorang sebotol ya untuk supaya. Nah ini adalah unique taste of Indonesia yang coba kita komersilkan dan nanti sebetulnya di luar itu ya. Nah Indonesia benar Pak Jejang tadi kalau kita kumpulkan even dari company kita aja ngumpulin itu ada 300 spices yang tersebar seluruh Indonesia yang bisa di leverage. Ini berapa prospective ingredients, ada black cumin itu jinten hitam ya, ataupun cinnamon, kayu manis, kurkumin ya, ini di Amerika terkenal sekali. Moringa, moringa itu daun kelor ya, sehingga orang kadang-kala salah kaprah, kalau dikasih kelor semuanya bisa sembuh, setan pun lari gitu kan. Nah padahal enggak ya, tetap harus ada makro and micronutrient dan ada scientist atau science behind that gitu ya. Kalau enggak dikasih moringa aja nggak mungkin stunting pergi gitu. Oke, sorry, makasih. Nah ini sedikit tentang regulation. Ada regulation karena kalau food industry itu diatur oleh BPOM. Nah ini aturannya memang terakhir baru 2016, kita nggak boleh sembarang klaim. Kenapa nggak boleh sembarang klaim? Karena sebagai food safety ataupun untuk konsumen kita harus punya scientific proof. Untuk itu sekarang BPOM baru mengeluarkan regulasi baru, nanti harus melibatkan 3 pihak, yaitu scientific, kemudian company, dan juga semuanya. Jadi kita lakukan nanti public-private partnership dengan universitas dan juga dengan semuanya. Kira-kira dari kami gitu Pak gambarannya, terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk Pak Indrayana. Oke, kita tadi sudah mendapatkan banyak hal ya yang apa kita bicara dari awal dari Pak Jajang, kemudian disambung dengan Mas Hari, Mas Harnas, dan terakhir dengan Pak Indrayana. Saya tidak akan menyarikan atau mengintikan, pasti teman-teman sekarang ini sudah punya gambaran-gambaran ini mau akan ditanyakan apa. Saya buka forum pertanyaan biar adil, 2 dari sini dan 2 dari sini sudah ada Ibu, 1, kemudian 1 lagi Mbak di belakang. Di sebelah sini ada 2 orang. 1, 2, dari sini ada lagi 2 orang. Kalau enggak ditambahin dari sana 1 lagi. Ada lagi 1. Oke, 3. Oke, kita cukupkan dulu ya. Silakan dari yang depan Mas. Bisa disebut nama dan asalnya dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Bapak-bapak yang kami hormati, saya tidak berdiri. Maaf siapa Mbak? Bisa diulang namanya? Saya Desmin. Saya Desmin dari Bekasi, saya ibu rumah tangga. Sebenarnya saya belum mau arahnya ke curhat atau mau saran, saya belum tahu. Mohon dengarkan ya. Begini, saya menyimpulkan dari pemaparan bapak-bapak yang baru saya dengarkan itu bahwa arah semua industri makanan itu arahnya ke kesehatan gitu. Dari semua negara-negara yang disebutkan tadi, saya ingin menyambungkan Bapak Indrayono yang sebagai pelaku industri,
dengan kasus kardiovaskuler yang semakin meningkat. Dan informasi yang kami dapatkan dari Profesor Partini itu penyakit kardiovaskuler dan gagal ginjal pada anak dan remaja itu akan menjadi masalah utama di Indonesia. Itu. Saya sebagai ibu rumah tangga jujur sangat khawatir. Khawatir terhadap itu. Khawatir terhadap banyaknya makanan-makanan yang tidak toyib yang kami temukan, yang kami makan atau enggak teman tetangga segala macam. Saya jujur khawatir, benar-benar khawatir. Satu jenis jadi gini, yang kami pelajari dari semua yang dari satu proses itu, gini dalam hal makanan, saya sebagai muslim itu kan sudah ada contoh Rasulullah ya. Rasulullah itu mencontohkan makanan A, B, C jenisnya gitu. Dan itu dibuktikan sama Rasulullah bahwa Rasulullah itu tidak pernah sakit. Cuma 2 kali sakit. Dengan kondisi cuaca pada saat itu, kondisi perang, panas, dingin yang ekstrim. Rasulullah punya kekuatan fisik yang prima. Terus kenapa sekarang ini yang dihadapi kita, umatnya itu kok gampang sakit? Bahkan penyakit kardiovaskuler itu menjadi masalah utama. Jadi mohon izin, kalau kami punya klaim gitu, bahwa sebenarnya semua jenis makanannya Rasulullah itu adalah orphan food, pangan untuk keperluan medis khusus. Tapi itu belum di breakdown lagi harus seperti apa. Itu bukan sebenarnya bukan tugas individu, tapi itu tugas kita bersama gitu. Karena itu yang menjadi masalah. Jujur saya ngeri dong. Ngeri nggak? Bapak penjara punya cucu, punya anak dengan kondisi misalnya gitu, anak yang bakalan sakit karena makanan yang mohon ya. Jadi itu curhat kayaknya ya. Itu aja sih mungkin kurang lebih. Baik, terima kasih Bu. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Felicia Hanafi dari Universitas Indonesia. Ya, jadi kan tadi sudah menjelaskan tentang superfood, yaitu makanan-makanan yang bernutrisi. Dan dari penjelasannya tadi kan sudah dipaparkan inovasi-inovasi seperti produk-produk yang berlandaskan rempah-rempah tersebut. Tadi juga Pak Jajang juga sempat menjelaskan tentang rempah-rempah di Indonesia dan nutrisi-nutrisi di balik rempah-rempah tersebut. Tapi juga tadi sempat dijabarkan kayak alasan kenapa orang Indonesia kurang mengkonsumsi makanan-makanan sehat. Nah, menurut Bapak-bapak sendiri, apa yang seharusnya dilakukan oleh orang Indonesia ataupun beberapa mungkin organisasi yang bisa membuat orang Indonesia makan makanan yang lebih sehat, yang lebih inovatif supaya mereka tuh bisa hidup lebih sehat lagi. Dan apakah makanan inovasi yang tadi yang sudah bermerek-merek gitu, apakah itu sudah pasti sehat atau mungkin ada beberapa yang tidak baik atau bagaimana? Tolong jelaskan. Terima kasih. Oke, penanya ketiga, kami persilakan. Selamat sore, saya Dinda Aulia dari Universitas Indonesia mau bertanya mengenai tentang tempe. Tadi kan dipaparkan bahwa seperti industri keju itu kan bisa mendunia, bisa diekspor segala macam, bahkan kita bisa menikmati keju dari luar negeri gitu kan. Tapi tempe itu kan sesuatu yang bisa basi dengan waktu yang cepat seperti roti tawar. Nah, apakah memungkinkan industri tempe dengan prosesnya seperti itu dan bahan-bahan yang membuat kedelai itu menjadi tempe bisa menjadi makanan yang awet sehingga bisa diekspor ke luar negeri. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, kita genapkan jadi 4 sekalian aja, Mas, yang di belakang.
tadi tuh menyusul itu. Ya. Oke, selamat sore. Perkenalkan nama saya Andi William dari BINUS. Saya ingin menanyakan tadi ada terakhir closing itu tentang kerjasama antara BP POM dengan universitas atau akademik gitu. Nah, ini bentuk kejelasannya kira-kira seperti apa gitu Pak? Karena sangat menarik sekali gitu. Kalau sekarang saya sudah alumni juga, S1, S2 dan sekarang saya yang studi S3. Selama studi itu tidak ada pendidikan yang seperti itu gitu. Misalnya BP POM bagaimana kita ingin membuka usaha, lalu perizinannya bagaimana, lalu dari sisi akademiknya apakah itu dipersiapkan waktu kita perkuliahan atau nanti untuk dari sisi akademik itu seperti apa gitu. Terima kasih Pak. Oke, sebelumnya kita punya waktu berapa lama lagi ya Mas? 5 menit lagi Pak. Berapa? 5 menit lagi. 1, 2, 3. Tadi saya dilihat situ satu lagi ya biar genep supaya nyambung. Ya, satu lagi Mas di sini. Oke, ini terakhir pertanyaan. Biar genep sekalian. Silakan Mas. Ya. Perkenalkan nama saya Rio Johansen Siaan dari Universitas Trilogi Jakarta. Ya, yang ingin saya tanyakan mungkin nanti di antara Bapak yang sudah memaparkan bisa menjawab ya. Yang ingin saya tanyakan yaitu kan kita dari kecil sudah diajarkan dari kecil itu untuk makan karbohidrat itu dari nasi ya, dari nasi. Nah, dari sering perkembangan pertumbuhan anak itu sampai dewasanya pun kita jadi terbiasa untuk makan nasi. Nah, yang saya akan tanyakan bagaimana kita merubah pola konsumsi karbohidrat kita agar kita tidak tergantung kepada nasi. Dan kemudian saya ingin tanyakan juga, kita itu sebenarnya kita butuh nutrisi atau hanya kenyang? Atau bagaimana, apakah keduanya harus tercukupi? Karena yang saya alamin, saya juga mencoba untuk mengurangi konsumsi nasi, tapi tetap saja nggak cukup. Jadi harus nambah aja terus pokoknya. Jadi itu sepertinya jadi terbiasa dari kecil kita. Ya mungkin itu yang saya tanyakan. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Kos ya Mas ya? Iya. Langsung aja. Oke, saya nggak mau breakdown satu-satu, mungkin bapak-bapak di depan sini sudah menangkap pertanyaan-pertanyaannya. Jadi mohon dijawab satu, langsung aja wrap up dari, kita mulai nanti dari Pak Indroyono dulu kali ya. Pak Indroyono kemudian nanti dikomentari ke Pak Jajang, lanjut ke Mas Harnas. Tes. Mungkin karena waktunya mepet, saya jawabnya secara umum aja ya. Omnibus. Karena Lagi musim. memang ininya waktunya mepet. Tapi secara umum pertanyaannya sebenarnya berhubungan. Jadi kalau makanan kan kita sebagai industri ya, industri pangan itu sebetulnya adalah hanya salah satu cara untuk memperoleh makanan sampai ke konsumen. Sebetulnya kalau kita lihat food value chain mulai dari pertaniannya, bahan pertanian, itu kan nanti harus sampai ke konsumen, itu kan harus dalam bentuk makanan. Nah makanan tuh prosesnya bisa macam-macam, bisa melalui cook at home, masak sendiri, bisa mulai kulineri, bisa melalui industri. Nah namun makanan itu sendiri seperti dikatakan ada namanya balance nutrition atau gizi seimbang. Sehingga sekarang itu kalau dari Kementerian Kesehatan ada satu guideline namanya isi piringku. Jadi dalam satu porsi itu gambaran karbohidratnya berapa. Ternyata nasinya tuh nggak kayak kita nasi pakai lauk ya. Nasinya tuh cuman mungkin 30% gitu ya. Terus nanti ada sayurannya berapa, ada daging atau tempe atau proteinnya berapa dan mungkin buah gitu ya. Sehingga harus balance. Jadi kalau makanan yang dikonsum tuh makanan itu aja, maka pasti tuh nggak balance kan. Misalnya banyak karbohidrat, tapi jadi dibilang nasi itu sehat. Tapi kalau makan nasi tok ya bisa sakit beri-beri gitu ya. Atau misalnya gula tinggi itu sebetulnya atau kardiovaskuler itu penyebabnya apa gitu. Jadi misalnya memang karena cara makannya nggak gizi seimbang, ya itu mungkin harus konsultasikan mungkin nggak ahli gizinya gitu. Tapi adanya industri itu sebetulnya digunakan ataupun adanya pengolahan ya karena semua makanan itu bahan itu namanya perishable atau mudah rusak. Kalau kita nggak olah atau kita nggak simpan dengan baik,
pakai pendingin, pakai pemanasan ataupun diproses, itu nanti malah makin banyak yang kurang food security ya, jadi kurang pangan atau kurang gizi. Sekarang gini kan kita harus ini dua-duanya gitu. Mungkin dari saya itu aja. Oke. Silakan Pak Terima Jajang. kasih, langsung aja ya. Ini saya menyoroti adik dari UI yang pertama, saya lupa namanya. Ya, makanan anak-anak kurang makanan sehat ya. Sebetulnya alam Indonesia itu menyediakan nutrisi yang sangat sehat dan bagus-bagus. Semua makanan yang kalau saya sebutkan dari mulai sagu ya, terus berbagai macam jenis ubi, segala macam ikan-ikanan yang ada di Nusantara itu makanan sehat semua. Tapi kadang-kadang kandungan nutrisi yang disediakan oleh alam Indonesia itu dibatasi oleh kebudayaan. Oh ini bukan makanan, oh itu bukan makanan. Jadi banyak makanan-makanan yang mengandung gizi yang melimpah itu terbatas karena pengetahuan kita terbatas secara budaya. Kedua, teknologi pengolahan juga kadang-kadang salah. Terlalu matang, terlalu panas sehingga kandungan nutrisinya itu rusak. Tambah lagi bahan pengawet. Nah saya menyoroti dari ibu dari Desmi dari Bekasi, ya kenapa Rasulullah itu sehat, juga nenek moyang kita juga dulu sehat karena mereka lebih banyak makan makanan alami langsung dari alam. Ya, hanya proses pemasakan yang sederhana. Jadi kandungan gizinya relatif lebih tepat. Tapi lebih penting lagi juga gaya hidup ya. Petani-petani kita dulu, nenek moyang kita juga ke sawah jalan kaki dengan kaki telanjang, otomatis kaki itu mijit sendiri ya dengan dari tanah dan bumi sehingga otomatis organ-organ tubuh yang berkaitan dengan saraf kaki itu akan terpelihara. Saya kira Rasulullah juga demikian. Nah, lalu dengan makan nasi terus ya, karena memang kita diajarkan oleh nenek moyang kita dari turun-temurun bahwa nasi adalah makanan pokok. Walaupun Anda udah jam 11 tadi udah makan mie ayam ya plus bubur plus singkong rebus, begitu jam 12 jam 1 ditanya udah makan belum? Belum. Karena orientasi kita itu makan itu adalah makan nasi sebagai makanan pokok. Sebetulnya orang Indonesia ini makanan pokok nenek moyang orang Indonesia tidak hanya nasi. Ya, orang Ambon dulu makannya sagu. Orang Papua di pesisir makannya sagu. Di dataran tinggi makannya ubi. Orang Madura dulu, bahkan orang Manado juga makannya jagung. Jadi itulah makanan pokok yang sehat sebenarnya. Tapi kenapa dijadiin jadi nasi semua gitu. Sehingga dari Sabang sampai Merauke jadi makanan pokoknya adalah nasi. Ini mungkin kesalahan. Dulu nenek moyang kita udah mengajarkan, nggak makan nasi pun asal makan makanan pokok yang mereka ajarkan secara budaya, itu adalah makanan. Kalau itu dikembalikan, maka kita tidak usah khawatir krisis pangan karena kurangnya beras. Ya, orang Papua biarkan makan sagu, orang Papua biarkan makan ubi, orang Manado, orang Madura biarkan makan jagung. Ya, makan padi, makan nasi ya, itu nggak apa-apa. Kita nggak perlu ngejual produksi padi dari Jawa dan dari Sumatera, bahkan kurang dikit impor ya. Kalau makanan pokok itu tadi sebutnya diajarkan secara budaya tadi, ya itu aman gitu ya. Ya sebetulnya kita sebagai seorang intelektual, makanan yang namanya padi, beras itu karbohidrat. Kita tahu bahwa karbohidrat itu banyak penggantinya. Saya kebetulan sebagai antropolog, saya nggak makan nasi seharian juga nggak apa-apa. Saya makan singkong, makan ubi. Karena dalam otak saya dicuci otaknya oleh selama kuliah bahwa orang Indonesia punya makanan pokok bukan hanya nasi yang punya mengandung zat karbohidrat itu. Kembalikan seperti itu. Nah, yang lain silakan Bapak Hari yang menjawab. Terima kasih. Oke, jadi yang pertama saya tadi mencatat bagaimana membuat orang Indonesia makan yang lebih sehat gitu ya. Ada satu istilahnya paradoks di Indonesia ini. Satu sisi Indonesia ini kulinernya enak, makanannya banyak, rempahnya hebat, sehat, bla 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 bla. Oke, ya. Di sisi lain, kalau gudeg 200.000 mau beli nggak? Ya, itu tuh makanan nenek moyang kita dengan rempah-rempah yang luar biasa loh. Ya, saya jual nasi goreng mengkudu, itu makanan Betawi ya. Mengkudu itu punya khasiat yang luar biasa. Satu porsi 350.000, ada yang mau beli nggak? Nggak ada ya. Jadi ada satu tren, mungkin Pak Indrayana juga dengar tentang statistik ini bahwa porsi spending, household spending untuk makanan itu makin turun Pak ya di Indonesia. Orang lebih mending beli pulsa, orang lebih mending beli listrik, orang lebih mending beli bensin, cicil motor daripada makan. Sehingga makan itu semurah mungkin, sebanyak mungkin. Akhirnya kualitasnya turun.
ya. Itu masalah kita underlying problem yang cukup besar. Bagaimana kita menghargai makanan Indonesia dengan membayarnya gitu, ya. Dan dengan rela untuk bayar. Tentu saja nggak datang dari konsumen aja, produsen juga harus memperbaiki packaging ya Pak ya. Jangan di upgrade lagi gizinya dan sebagainya. Tapi problemnya tuh itu, bagaimana kita ini lebih sadar bahwa makan itu penting gitu, ya. Nah, yang kedua masalah tempe yang jadi basi. Tempe itu sebenarnya udah basi ya Mbak. Jadi tadinya kan kedelai ya. Jadi mungkin kalau diekspor dari sini dalam bentuk kedelai sampai sana tempe ya. Kalau kargonya telat paling apes jadi semangit. Jadi masih bisa dipakai juga. Tapi gini, salah satu produk yang paling sulit diekspor yang tadi saya bilang keju dari Denmark itu adalah blue cheese. Karena blue cheese itu adalah keju yang ada jamurnya. Makanya warnanya rada hitam-hitam, ada hitam-hitamnya. Si jamur ini nggak boleh mati, nggak boleh juga berkembang terlalu banyak gitu. Karena kalau berkembang terlalu banyak sampai sini busuk beneran. Ya, kalau mati sampai sini nggak jadi blue cheese lagi. Ya, jadi harganya akan turun. Kalau perhatiin di range market bagaimana caranya blue cheese dijual, itu dia dalam satu packaging yang di-seal, ada gasnya. Kalau dibuka, ces gitu ada bunyinya. Gas itu komposisinya pas untuk membuat si jamur ini hidup, ya, nggak terlalu berkembang biak tapi nggak mati juga gitu. Nah itu bisa kita pakai untuk tempe. Karena tempenya mengandung jamur rhizopus kan. Kalau oncom tuh aspergillus yang warna merah. Kalau yang warna putih itu rhizopus. Rhizopus itu berkembang juga tertentu. Maksudnya kalau kita packaging tempe dari sini 1 ton jangan sampai Jerman jadi 5 ton. Karena dia berkembang terus kan di jalan gitu. Itu akan jadi masalah juga. Jadi kita harus bikin dia di satu environment di mana gasnya kita buat supaya si jamur itu nggak mati tapi nggak berkembang biak banyak. Ya, kalau keju bisa sampai ke sini, tempe bisa sampai ke sana. Kita sebenarnya tinggal copy paste saja. Ya, cuman masalahnya banyak kita belum menerapkan teknologi itu sekarang. Jadi apakah jawabannya bisa? Bisa. Ya. Terus yang terakhir kalau POM dengan akademik tadi mungkin Pak Indrayana ya. Kalau karbohidrat, nah supaya tidak tergantung sama nasi. Gini, makanan Indonesia itu memang paling cocok dimakan sama nasi. Terus terang aja ya. Kami pernah bikin video YouTube di mana kita makan makanan Padang pakai singkong. Nggak enak Pak, nggak bisa. Karena butuh nasi untuk menyerap minyaknya sehingga rasanya tuh menyerap ke seluruh nasinya. Waktu dimakan panas itu rasanya makin menguap gitu. Sementara singkong itu nggak menyerap minyak, dicelup ya anyep aja gitu ya. Nah kuncinya sih di food combining lah. Artinya ya kalau papeda itu kuah asam cocoknya. Nasi pakai kuah asam bisa nggak? Tapi papeda itu enak banget pakai kuah asam. Singkong enaknya sama rawa, sesuatu yang pedas gitu kan. Terus bisa juga untuk urap, bisa juga untuk macam-macam. Jadi food combining itu akan membuat kita nggak tergantung sama nasi. Tapi kalau nasinya doang dikurangin, lauknya nambah. Problemnya lauknya lebih mahal daripada nasinya dan kita juga tetap lapar gitu ya. Jadi saran saya sih food combining karena opsinya tuh masih banyak. Ya. Oke, sekian dari saya. Oke, terima kasih. Saya coba saya coba merangkum sedikit dari 3 pembicara kita. Jadi intinya di sini coba kita kembali ke alam kita deh. Alam kita, budaya kita seperti apa, kekayaan yang sudah kita punya, rempah-rempah yang kita punya, tradisi yang sudah turun-temurun. Itu sayang nggak sih kalau nggak kita eksplor lagi? Kalau bangsa lain saja sudah mau mengeksplor, menggali apa yang ada di bumi kita, kemudian mereka gunakan, apa kita nggak mau untuk itu? Saya teringat kita dulu pernah ngetawain orang waktu bersaling bertukar batu ake ya. Berburu ake dari satu pasar ke pasar yang lain gitu, sampai kayak orang gila kita ketawain gitu ya. Terpikir nggak kita, kira-kira Avengers itu, Marvel itu dapat ide Thanos pakai batu ake itu dari mana ya? Jangan-jangan dari kita. Kita nggak mau memanfaatkan itu. Mereka menghasilkan triliunan rupiah. Miliaran dolar mereka hasilkan. Gara-gara fenomena batu ake. Kita cuman ketawa aja, beli pulsa yang pulsanya itu
mereka yang untung, beli HP, HP mereka lagi yang untung. Gitu. Jadi saya pikir apa yang tadi kita bicarakan, ayo kita kembalikan lagi, kita refleksi lagi, kita punya apa, kita bisa apa. Dan kita perlu menyadari bahwa bumi ini berubah loh. Kebudayaan juga mengikuti pola bumi ini, peradabannya juga kita semakin lama, saya nggak mau mengatakan ini semakin maju atau semakin mundur, tapi yang pasti kita berubah. Berubah itu sebuah kepastian. Gitu. Jadi challenge-nya ada di kita, bagaimana kita mengkonsumsi, bagaimana teknologinya mengadaptasi, dan bagaimana nanti yang semuanya itu keuntungannya buat kita semuanya. Terima kasih, selamat sore Bapak-Bapak, terima kasih semuanya, terima kasih kawan-kawan. Sampai ketemu lagi di forum yang berikutnya. Terima kasih Asaf, saya kembalikan lagi ke MC. Terima kasih banyak Bapak Bram yang sudah menjadi moderator di sesi kali ini. Kami mohon tetap berada di atas panggung dan mohon kesediaan dari Pak Bram untuk dapat memberikan token of appreciation untuk para narasumber kita. Baik dari Komunitas Jalan Sutra, kemudian juga Universitas Indonesia dan PT Indofood Sukses Makmur. Setelah ini boleh foto bersama. Boleh foto bersama dulu Pak. Boleh dong kita berikan tepuk tangan untuk moderator dan juga narasumber kita di sesi talk show kali ini.